Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan mendahulukan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Perlu kalian ketahui sedikit tentang Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ini adalah salah satu perangkat lunak penyunting video yang dibesut oleh perusahaan Adobe Inc. Jadi Adobe Inc. mengeluarkan banyak aplikasi dalam paket Adobe Collection. Dan salah satu yang akan kita gunakan ini adalah Adobe Premiere Pro. Dalam Adobe Premiere Pro ini banyak sekali berbagai macam fitur yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan dalam penyuntingan video. Nah, sebelum kita memasuki lembar kerja, kita akan praktekkan bagaimana cara membuat project baru di Adobe Premiere Pro. Setelah kita klik icon Adobe Premiere Pro, maka kita akan masuk pada halaman selamat datang atau welcome. Langsung saja kita klik new project. Nah, di sini kita bisa mengisikan nama project yang akan kita buat. Sebagai contoh, misalkan latihan 1. Kemudian location ini adalah lokasi di mana kita akan menyimpan project baru kita. Sebagai contoh, saya menyimpan project baru saya ini di lokasi harddisk F, kemudian latihan Adobe Premiere, dan saya akan taruh project saya nanti di folder ini. Langsung saja kita pilih select folder. Setelah itu langsung kita klik OK. Ini adalah pemberitahuan bahwa saya sudah membuat nama folder itu. Langsung saja saya klik OK, yes. Nah, di sini kita sudah masuk pada lembar kerja, ya. Pada workspace kita, area kerja kita. Kemudian kita harus membuat new sequence baru. Caranya adalah klik file, new sequence. Di sini sudah tersedia berbagai macam preset. Preset itu sendiri berarti adalah pre itu sebelum, set itu digunakan. Berarti sebelum kita menggunakan sudah ada template bawaan dari Adobe Premiere. Kita bisa langsung gunakan preset yang sudah tersedia. Akan tetapi jika kita akan mengcustom sendiri, kita gunakan sendiri, bisa kita dengan klik tab setting ini. Kemudian pada editing mode ini kita pilih custom. Kemudian pada time base kita pilih 25 frame per second. Nah, semakin ke bawah ini framenya semakin banyak, maka kualitas videonya juga akan semakin bagus karena jumlah frame per secondnya semakin banyak. Kemudian semakin ke atas ini frame per secondnya semakin sedikit, berarti kualitas videonya akan semakin rendah. Nah, kita akan pilih tengah-tengahnya saja.
25 frame per second. Ini sudah lumayan bagus ya, standar untuk di Indonesia. Selanjutnya adalah frame size. Frame size di sini jika kita menggunakan high definition atau full HD, maka kita harus rubah pada aspek rasio 16:9. Maka untuk full HD frame size-nya adalah 1920 kali 1080. Kemudian pixel aspect ratio kita pilih square pixel 1.0. Nah, kalau di sini sudah muncul 16:9, ini sudah betul ya. Kemudian untuk display format kita pilih 25 frame per second time code. Ini untuk setting videonya. Kemudian bawahnya ini untuk setting audio. Untuk sample rate, semakin ke bawah ini maka kualitas audionya juga semakin bagus. Akan tetapi nanti ukuran filenya juga semakin besar. Kita pilih yang sedengan, jadi tidak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu jelek juga. Kita pilih 44.100 Hz. Jika sudah, kita langsung saja klik OK. Nah, pada area kerja perangkat lunak Adobe Premiere Pro terdapat beberapa elemen-elemen sebagai berikut ya. Pada area sebelah kiri atas ini disebut dengan source monitor. Source monitor ini berfungsi menampilkan video klip yang masih mentah untuk selanjutnya bisa kita potong. Jadi video yang masih mentah ini nanti akan ditampilkan di source monitor. Kemudian bagian bawahnya di sini disebut project window. Project window ini adalah tempat di mana kita menyimpan klip atau footage. Footage itu sebutan bagi file yang digunakan dalam editing video, baik berupa file image, audio, title, maupun video yang akan kita gunakan dalam proses editing. Jadi nanti ketika kita mengimport file video, semua file akan tersimpan dan ditampilkan pada area project window di sini. Pada area project window dibagi menjadi beberapa tab. Ada tab media browser, ada info ini info file. Kemudian ada efek, jadi ketika nanti kita akan menambahkan efek melalui tab di project window ini, dan masih banyak tab lainnya. Kemudian pada sebelah kanan atas ini disebut dengan sequence monitor. Sequence monitor ini menampilkan video yang sudah diedit pada timeline. Nah, jadi ini monitor untuk menampilkan video yang sudah diedit di timeline. Kemudian yang bawah ini disebut timeline window. Timeline window ini adalah tempat untuk menyusun dan menempatkan klip atau footage yang akan diedit, di mana timeline bekerja berdasarkan waktu secara horizontal. Jadi pada bagian atas ini adalah
waktu ya, yang terdiri atas track video. V123 ini adalah track video, dan track audio A1, A2, dan A3. Nah, tracknya ini nanti masih bisa untuk ditambah sampai ke atas gitu ya. Jadi cara kerjanya, ketika kita import video ya, cara mengimport video caranya adalah klik file, kemudian import, kita pilih salah satu video. Nah, ketika kita klik 2 kali video yang ada pada project window ini, maka video itu akan tampil pada source monitor. Nah, di source monitor ini kita bisa memilah video mana yang akan kita ambil. Nah, misalkan kita mau ambil video openingnya saja, misalkan kita mark in, kemudian kita play sampai video openingnya selesai. Nah, sampai sini misalkan. Kemudian kalau kita hanya ingin mengambil videonya saja, kita tarik yang gambar drag only video ini, atau kita juga bisa ambil audionya saja. Kita drag yang gambar audio, ini ya. Nah, misalkan kita hanya ingin gambar videonya saja, kita tarik ke timeline V1. Nah, ketika video sudah ada di timeline, maka video ini akan ditampilkan pada sequence monitor yang di atas ini ya. Nah, tampilkan pada bagian atas ini. Nah, itu perbedaan dari source monitor dan sequence monitor. Oke, sampai sini dulu ya tentang pengenalan Adobe Premiere Pro. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian dapat memahami bagaimana cara kerja Adobe Premiere Pro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.